Malam-malam, selamat malam. Iya, Suara saya terdengar ya? terdengar jelas, Pak. Suara saya terdengar jelas nggak, Pak? Terdengar Mbak. Oke, siap. Saya buka dulu, boleh, Pak? Monggo. Oke. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, teman-teman semuanya. Bertemu lagi kita di mata kuliah Innovation dan Value Creation di pertemuan kedua ini. Eh, Baik, Bapak, ini ada dua orang yang izin tidak bisa join di malam hari ini, Bapak. Baik, Iya Mbak. untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke Bapak Yatmanta. Monggo Bapak dipersilakan. Baik Mbak. Jelas ya suara saya Mbak ya? Jelas Bapak. Ya, ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf ya. Jadi sebetulnya kelas kita itu kemarin. Tapi karena saya nggak bisa, mohon maaf, sehingga harus diundur pada malam hari ini. Oke, kalau gitu berapa orang ya Mbak mahasiswa kita ya di kelas ini ya? 17 mahasiswa Bapak. 17 ya. Ini Iya. udah masuk 11 sih, 12. Mau Sudah ditunggu masuk. atau dilanjutkan aja Bapak Ibu sekalian? Gimana teman-teman, mau dilanjutkan sekarang atau nunggu teman-teman yang lain? Kak Suci gimana Kak? Mungkin bisa dimulai aja kali ya Pak, Boleh, sambil Mbak. menunggu yang Ah, lain juga. siap. Kalau gitu saya mulai terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Ini saya izin share screen sebentar. Sudah tampak ya Mbak? Sudah Kak. Ya. Oke, jadi masih dengan mata perkuliahan inovasi dan penciptaan nilai Bapak Ibu sekalian. Di pertemuan kita yang kedua ini kita akan membahas dua bab ya. Bab 3 dan bab 4, yang dimana bab 3 itu adalah proses inovasi dan bab selanjutnya adalah kultur inovasi dan kreativitas. Nah, untuk pendahuluan mata kuliahnya dalam mata kuliah inovasi dan nilai fokus pada proses dan cara menciptakan nilai dalam organisasi. Jadi harapannya Bapak Ibu akan mempelajari strategi inovasi, bagaimana pengembangan produk baru, serta penerapan ide-ide inovatif secara efektif. Inovasi merupakan kunci keunggulan kompetitif di era bisnis modern, dan perkuliahan ini akan membahas bab 3 dan 4, yakni proses inovasi dan kultur inovasi dan kreativitas secara komprehensif. Jadi poinnya adalah bagaimana di bab 3 4 ini Bapak Ibu sekalian tuh bisa memahami proses dalam inovasi dan penciptaan nilai. Lalu yang kedua adalah menguasai strategi dalam pengembangan produk, jelas ya. Di saat Bapak Ibu sudah bisa memahami terkait inovasi dan penciptaan nilai, harapannya adalah saat sudah berhasil menerapkan hal tersebut, sehingga dapat menguasai strategi dan pengembangan produk, dan endingnya adalah produk ataupun perusahaan Bapak Ibu yang memberikan masukan ataupun inovasi tersebut dapat membangun keunggulan yang kompetitif
di pasar ataupun di kancah persaingan seperti itu. Oke, sebelum saya masuk ini saya sedikit overview ya. Jadi bab 3 dan bab 4 ini adalah ringkasan isinya bab 3 yakni proses inovasi dan bab 4 kultur inovasi dan kreativitas adalah kedua bab ini saling terkait jelas karena kita ngomong bab 3 itu kita bagaimana proses sehingga inovasi itu bisa timbul, bisa muncul untuk karyawan kita ataupun dari individu kita seperti itu. Dan yang keempat, selain proses sudah betul hasilnya bagaimana, harapannya adalah kultur inovasi ini itu bisa sesuai dan tingkat kreativitas kita terus berkembang seperti itu. Jadi membangun inovasi yang berkelanjutan di organisasi, sedangkan bab 3 pembahasan proses sistematis dari ide hingga komersialisasi. Jadi dari ide itu ada inovasi, kita punya idenya, akhirnya bagaimana ide ini bisa terkemas dan terdelivery dan dapat dikomersilkan secara baik dan memberi keuntungan bagi perusahaan. Sementara untuk bab empatnya kita itu fokusnya pada budaya dan kreativitas yang mendukung proses tersebut. Jadi ada keterkaitan Bapak Ibu sekalian ya. Ada keterkaitan antara bab 3 dan 4 yang mana kalau yang bab 3 itu jelas kita membahas sistematis sehingga dapat ide itu dapat berjalan dengan baik, efisien dan dapat dikomersilkan. Misalnya dikomersilkan ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan kita. Dan yang bab empatnya adalah bagaimana membangun budaya dan kreativitas agar proses yang sudah ada itu bisa berjalan dengan maksimal. Jadi ini coba saya ilustrasikan Bapak Ibu ya, di bab 3 itu adalah em, bagaimana proses inovasinya. Saya ilustrasikan ataupun ibaratkan itu sebuah lampu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kadang-kadang Bapak Ibu kalau misalnya mikir tiba-tiba, kalau di kartun ya, ting gitu, tiba-tiba ada gambar lampu, nemu- sudah menemukan ide ataupun menemukan suatu hal yang baru sehingga dirasa perlu dicoba seperti itu. Lalu yang kedua saat sudah proses novel itu muncul, adanya ide, jadi ide itu dari lampu tadi, gimana ide ini bisa dikomersilkan ataupun diterapkan secara efektif dan efisien. Setelah itu masuk ke bab 4, teknik kultur inovasi, seperti gambarnya Bapak Ibu sekalian, jadi ada lampu, dan ini bisa berkultur, maksudnya bisa berjalan dengan baik dan bisa dilakukan oleh karyawan yang lain atau perusahaan dengan perusahaan yang sama seperti itu. Sehingga harapannya adalah inovasi yang ada itu dapat berjalan sebaik mungkin dan dapat diterapkan secara keberlanjutan. Oke, jadi untuk definisi dan konsep proses inovasi, jadi untuk definisi inovasi itu adalah proses gimana mengubah ide kreatif menjadi produk, layanan, atau proses baru yang menciptakan nilai bagi organisasi dan pelanggan. Jadi, seperti bahasan saya kemarin, Bapak Ibu ya, ide itu memang saya yakin hampir semua orang itu pasti memiliki entah yang bekerja ataupun menjadi swasta atau sorry, menjadi karyawan swasta ataupun menjadi dosen ataupun menjadi pegawai negeri ataupun dan sebagainya wirausaha dan sebagainya itu pasti akan mengeluarkan ide-ide kreatif ide-ide kreatif ataupun ide-ide yang notabene itu selalu memberikan hal yang berbeda yang dirasa tidak pernah dilakukan sebelumnya. Namun, terkadang ide-ide itu juga perlu dievaluasi dan dilihat kira-kira apakah ide yang kita miliki ataupun hal baru yang kita miliki itu dapat menciptakan nilai lebih ataupun memberikan manfaat lebih dari sesuatu hal yang ada sebelumnya. Kita ini ngomong kalau misalkan ide ini adalah flow ya. Saya sampaikan itu flow ya. Jadi yang awalnya flow-nya itu kita ngomong nih ya barang ya, suatu barang ataupun barang.
FMCG contohnya. Jadi fast moving customer good. Jadi di mana barang itu saya umumkan dia dari pabrik, lalu dari pabrik itu masuk ke gudang, dari gudang itu ditata dan sebagainya. Akhirnya setelah ditata dan sebagainya, di stok dan sebagainya sudah sesuai, akhirnya baru didistribusikan ke toko-toko. Nah, terkadang kita bisa membuat ide atau inovasi yang bisa diterapkan dalam contoh kasus saya tadi. Misalkan, ternyata, kenapa sih kita harus kok lewat gudang dulu sih, misalnya gitu ya. Kenapa nggak dari pabrik langsung ke end user, misalnya gitu. Tapi dalam realitanya kan nggak mungkin karena kalau kita mau drop ship barang itu dari pabrik ke end user, apakah itu bisa lebih efektif ataupun apakah bisa lebih ekonomis dan sebagainya. Nah, hal itu perlu dipertimbangkan dan perlu diterapkan seperti itu. Sehingga dalam dalam proses inovasi ini perlu dilakukan adanya evaluasi dan em, evaluasi dan kontrol sehingga eh, dalam ide ini bisa dilakukan dan dijalankan secara baik. Lalu yang selanjutnya adalah proses inovasi. Jadi proses inovasi ini adalah serangkaian tahapan sistematis mulai dari identifikasi peluang, pengembangan konsep, hingga implementasi dan komersialisasi. Jadi setelah ada suatu hal baru, perlu kita adanya proses inovasi. Jadi kita harus lihat nih kira-kira, kalau saya kembalikan lagi tadi ya ke kenapa sih barang ini harus drop ke gudang dulu? Kenapa kok nggak langsung ke konsumen? Karena otomatis kalau langsung konsumen kan konsumen itu bisa langsung nerima dan sebagainya. Kenapa kok tidak seperti itu? Nah, akhirnya perlu nih kita identifikasi peluang. Nah, peluangnya kalau misalkan kita nggak ke gudang itu bagaimana sih kira-kira? Oh, ternyata dari pabrik langsung ke user itu mungkin bisa lebih hemat. Lalu melihat perkembangan konsepnya, kira-kira konsep ini bisa diterapkan nggak ya di misalkan kita FMCG ya, pasti kalau FMCG itu kan pasti hampir ada gudang ataupun gudangnya itu atau pabriknya ada di beberapa kota besar di provinsi ataupun di misalkan di Jawa gitu ya, misalkan ada di Jogja ada pabriknya, ada di Surabaya ada pabriknya. Nah, itu kita perlu proses inovasi untuk pengembangannya itu seperti apa hingga implementasi dan komersialisasi. Jadi setelah kita pertimbangkan pengembangan konsepnya, kira-kira ide ini bisa dipraktekkan nggak secara tepat dan mudah bagi SDM kita ataupun karyawan kita ataupun kita sendiri seperti itu. Lalu semisalnya pun bisa kira-kira dapat memberikan manfaat tidak bagi kita ataupun nilai tambah ataupun nilai lebih bagi kita atau tidak. Sehingga proses-proses ini harapannya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita. Seperti itu. Lalu pentingnya pengelolaan proses inovasi. Jadi pentingnya adalah yang pertama meningkatkan efisiensi pengembangan produk baru. Lalu yang kedua mengurangi resiko kegagalan inovasi. Dan yang ketiga memastikan alokasi sumber daya yang optimal. Dan yang keempat dan terakhir adalah menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Jadi dalam pengolahan proses inovasi ini empat tahapan ini memang harus menjadi evaluasi ataupun filter-filter atau barrier dalam mengevaluasi suatu inovasi. Jadi ya pasti harapannya ya dengan adanya inovasi ini pasti lebih efisien,
produk kita itu bisa berkembang, yang bisa diterima di pasar bahkan, lebih mendapatkan keuntungan bahkan. Lalu dengan adanya proses inovasi ini kita mengurangi risiko gagal inovasi. Inovasi itu bisa terterapkan dengan lebih baik ataupun terarah lebih baik dan bisa memberikan dampak pada perusahaan dan juga dapat diaplikasikan secara berkelanjutan seperti itu. Case study-nya adalah Goto atau Gojek dan Tokopedia Indonesia. Jadi Goto itu berhasil mengintegrasikan antara layanan transportasi, pembiayaan digital, dan e-commerce melalui proses inovasi yang terstruktur menjadikan super app terdepan di Indonesia. Ya, saya yakin Bapak Ibu sekarang pasti sudah tahu Goto ya, alias Gojek dan Tokopedia. Yang awalnya ini adalah em, Gojek itu adalah aplikasi transportasi saja, antar jemput penumpang, kirim barang, dan sebagainya. Tetapi melakukan merger dengan Tokopedia. Seperti pada bahasan kita kemarin, bahwasanya inovasi itu tidak hanya didapatkan dari faktor internal saja, tetapi bisa jadi dari faktor eksternal ataupun kolaborasi dengan perusahaan lain. Contohnya adalah Goto Indonesia ini. Jadi dia melakukan inovasi yang awalnya itu hanya nggak apalah kita coba jalan di transportasi dulu, menghilangkan melihat peluang bahwasanya dulu kalau ojek ini kan cara upah ataupun ongkosnya tidak terukur, tetapi dengan adanya Gojek ini akhirnya kita bisa mengukur nih kira-kira jarak per kilo kita itu bisa dinominalkan berapa, lalu dan sebagainya sehingga dirasa saat Goto ini sudah bisa menjadi market leader dan berjalan di Indonesia dengan sangat baik, dia melakukan kolaborasi ataupun merger dengan Tokopedia karena secara logika analisa saya ya, analisa saya ini adalah Goto sudah menguasai nih dari keberadaannya ya. Jadi Goto ini pasti sudah ada di kota-kota besar, dari akomodasinya, transportasinya, SDM-nya itu sudah ada di kota-kota besar. Sedangkan Goto ini memerlukan inovasi lain agar perusahaan bisa berkembang. Sedangkan Tokopedia ini kan suatu platform transaksi ya, jual beli transaksi e-commerce yang notabene itu ada keterbatasan sumber daya. Kenapa saya bilang keterbatasan sumber daya? Karena kalau kita ngomong e-commerce itu pasti head office dan gudangnya tidak merata di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Nah, dan tidak memiliki kaki-kaki, bahkan kaki-kaki ya, pendistribusian barangnya tidak merata. Misalkan barang datang drop Surabaya harus ke Malang dulu, dan di Malang pun terkadang em, pengirimannya itu nggak bisa cepat. Tetapi dengan adanya mesin Gojek ini, harapannya harapannya Tokopedia ini bisa memaksimalkan pengiriman barang dan menggunakan em, jejaring dari Gojek ini yang bisa masuk ke diterapkan di Tokopedia sehingga power mergeran dua aplikasi ini ataupun e-commerce ini menjadi suatu hal inovasi yang bisa berkembang dan dapat berkelanjutan ke depannya dan merupakan salah satu inovasi yang menurut saya sangat tepat sekali karena seperti saya jelaskan tadi satu aplikasi yang Gojek ini sudah ada di seluruh Indonesia dan yang Tokopedia ini masih terbatas sehingga saat di merger dengan dua perusahaan yang beda ya, maksudnya sama-sama e-commerce tapi dengan sektor bisnis yang berbeda, dengan adanya merger ini merupakan suatu hal yang luar biasa menurut saya seperti itu. Oke, lanjut, yakni tahapan proses inovasi. Jadi kalau tahapan ini sebenarnya ada 5 tahapan utama yang saling berkaitan. Jadi dimulai dari ide generation, jadi penggalian ide kreatif, lalu screening.
Jadi ada ide kira-kira karena terkadang kita tahu kita punya ide kira-kira saat ide sudah muncul dapat kita terima bisa kita tampung idenya perlu kita screen dulu kira-kira ide kita ini potensial tidak lalu selanjutnya adalah inovasi ini di development jadi perlu dikembangkan kalau misalkan kita ngomong produk ya produk inovasi ini perlu dikembangkan dulu selanjutnya adalah testing kita tes dulu kira-kira inovasi kita ini kalau kita ngomong produk ya produk kita ini bisa diterima tidak dalam perusahaan kalau kita ngomong suatu prosedur ataupun sistem kira-kira sistem ini bisa nggak lebih efektif daripada sistem sebelumnya ataupun sistem ini bisa nggak lebih ekonomis dari sistem sebelumnya dan yang terakhir adalah hingga ke komersialisasi yakni peluncuran ke pasar. Jadi intinya sebenarnya kalau kita simpulkan dalam tahapan proses inovasi ini ada tiga tahapan, tahapan besar ya. Mau saya maaf, Bapak Ibu saya izin minum karena agak batuk. Gambaran besarnya tuh kalau saya disimpulkan itu ada tiga tahapan Bapak Ibu. Jadi yang awal tuh ada ide, setelah ide itu kita generalisir, kita tampung dan sebagainya. Setelah itu kita screening, kira-kira ide ini jadi langsung bertahapan ide, lalu kita screening kira-kira mungkin atau tidak. Lalu misalkan dua hal ini di tahap pertama itu kira-kira sudah oke, perlu adanya development. Jadi perlu dikembangkan nih kira-kira idenya ini bisa diterima atau tidak, lebih efektif atau tidak. Setelah kita pertimbangkan, akhirnya kita perlu teskan ataupun test case kan. Jadi kita coba kan, kalau kita ngomong produk baru, setelah kita evaluasi, kita screening, kita development agar produk ini memiliki suatu hal yang berbeda dan nilai yang tinggi, value yang besar. Lalu kita tes nih kira-kira tes ke pasar. Kadang-kadang Bapak Ibu mungkin tahu kan di supermarket ataupun di Indomaret bahkan ada beberapa sales promotion girl yang menawarkan suatu produk baru misalkan Bapak Ibu ini adalah produk baru dari kita misalkan susu SKM yang baru ini adalah pakai susu SKM rasa soya misalkan ini baru ya ini rasa soya monggo Bu dicoba. Nah, itu salah satu testingnya jadi kita cobakan ke produk kita atau inovasi ini kita cobakan ke konsumen. Nah, tanggapannya bagaimana? Semisal dari eh, tahapan testing dan development ini sudah oke, baru bisa kita komersialisasikan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan harapannya dalam mata kuliah kita ini kita bisa menerapkan inovasi secara baik, tepat guna, dan efektif. Bagaimana caranya? Ya, dengan melalui tiga step ini, Bapak Ibu sekalian. Dari generalisasi ide, lalu kita screening, lalu kita development, lalu kita uji coba ke pasar, dan yang terakhir adalah kita launchingkan dan dapat dikomersilkan ke pasar. Contoh kasusnya adalah yang sampaikan sini adalah Tokopedia, hampir sama seperti stat sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Tokopedia berhasil mengembangkan inovasi e-commerce melalui proses sistematis. Dari ide marketplace hingga menjadi platform digital terdepan di Indonesia dengan fitur-fitur inovatif seperti Tokopedia Play, bahkan ada layanan finansialnya. Oke. Sampai sini yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya lanjut ke slide selanjutnya. Belum ada, Pak. Baik, selanjutnya adalah model-model proses inovasi. Nah, berbagai model proses inovasi digunakan oleh organisasi untuk mengelola pengembangan produk ataupun ide dan layanan ataupun sebagainya baru secara sistematis. Pemilihan model yang tepat
bergantung pada karakteristik industri, kompleksitas proyek, dan budaya organisasi. Jadi, dalam kita melakukan suatu inovasi, entah outputnya ini adalah produk atau layanan, itu dapat dilakukan secara sistematis dan juga harus ada pemilihan model yang tepat. Kita harus tahu kira-kira suatu inovasi ini atau produk ini atau layanan ini atau suatu sistem yang baru ini harus sesuai dong dari industri, latar belakang industrinya, dari karakteristik industrinya, lalu kompleksitas proyek ini maksudnya adalah kompleksitas flow perusahaan dalam tidak mengganggu flow perusahaan dalam melakukan perdagangan barangnya, lalu budaya organisasinya. Jangan sampai kita melakukan inovasi ternyata harus berubah budaya organisasi yang sebelumnya. Misalkan sudah baik, jangan sampai berubah budaya organisasi yang sudah baik. Seperti itu. Contohnya itu adalah case study-nya adalah Unilever Indonesia berhasil menerapkan stage gate model dalam pengembangan produk baru, memastikan setiap tahap inovasi melalui evaluasi ketat sebelum dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing dengan Unilever Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan state kids model ini Iya. adalah gimana, halo, Iya. bagaimana Mbak Chandra, ada yang mau ditanyakan mungkin? Kak Lintang kayaknya suaranya bocor ya. Oh, Kak Tolong, Lintang ya, sorry. iya, tolong di mute dulu ya Kak. Halo Kak, Kak Lintang, suaranya bocor Kak. Itu kali kita gue pengen percaya dan aku percaya. Tapi tadi awalnya juga apa Balina nggak apa? Ibu apa? Oh, nggak tahu. Kayaknya diinjak kan gitu terus senggol. Sebentar saya unmute dari sini ya Pak. Ya, Mbak, tidak apa-apa. Tapi dia juga aku nggak lihat pergerakan kalian cuman kayak kelihatan banget gitu nah aktif berdua. Jadi dia nyari juga dari grup apa? Jadi kita nggak masuk grup. Koneng. Ya, siapa tahu kan ya dimasukin. Aku orang asing juga gitu. Tadi si Ainu sih di performan dekat di Cirebon. Sudah ya nggih Pak? Oh, sampun, Mbak. Nggih, sampun. Oke, mungkin kepencet, Bapak Ibu. Jadi, nggak sadar beliaunya. Oke, lanjut. Jadi, kembali ke case study dalam model-model proses inovasi. Bapak Ibu pasti sudah tahu lah, Unilever Indonesia. Jadi, kalau Unilever Indonesia ini salah satu distrib, salah satu supplier ataupun perusahaan FMCG yang mendistribusikan produk-produknya hampir perusahaan internasional. Jadi kalau yang dimaksud dengan stage gate model ini adalah kalau Unilever ini kan memang tidak memiliki produk asli Unilever. Jadi rata-rata produk Unilever ini adalah produk yang didistribusikan oleh Unilever. Nah, Unilever ini melakukan stage gate model ini dari evaluasi dari setiap produk yang ada yang akan launching ataupun akan dimasukkan ke Unilever akan didistribusikan produknya ke kota-kota di seluruh dunia. Jadi gate model ini adalah mereka Unilever ini melihat peluang yang ada dulu, dan itu melihat produknya, kira-kira ini produk ini bagaimana, bisa didistribusikan tidak,
Lalu dia melihat kultur di suatu daerah tersebut atau suatu negara, sebenarnya kan sudah oke, dia lalu akan mendistribusikan produknya melalui kaki-kaki Unilever ataupun distribusi Unilever di suatu negara. Seperti itu Bapak sekalian. Jadi, secara intinya dalam model proses inovasi ini ada tiga, yakni tahapan beruntut dari ide hingga implementasi, jadi dari ide awal, evaluasi, dan sebagainya sampai dapat diaplikasikan. Lalu yang kedua adalah evaluasi di case system, jadi dari awal hingga selesai itu gimana, kira-kira bisa jalan dengan baik atau tidak. Lalu spiral model, iterasi ataupun iterasi yang berkelanjutan. Jadi sudah berjalan, kita tidak setengah-setengah, tapi terus berjalan dan melakukan prosesnya hingga selesai. Lalu adalah selanjutnya adalah manajemen proses inovasi. Jadi untuk melakukan manajemen proses inovasi ini ada tiga hal yang harus dilakukan, yakni kalau sudah memiliki inovasi di perusahaan, jadi harus adanya peran manajemen dan tim inovasi yang mendukung dan mengevaluasi terkait suatu inovasi yang timbul tadi. Lalu yang kedua, penanganan risiko dari sumber daya. Kira-kira proses inovasi ini memiliki risiko seperti apa dan sumber daya kita mumpuni atau tidak. Dan yang terakhir adalah keterlibatan karyawan dan komunikasi. Jadi keterlibatan karyawan ini kira-kira inovasi ini dapat diterapkan atau tidak oleh karyawan seluruh karyawan ataupun dari komunikasikan ke bagian yang lainnya seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses inovasi. Jadi keberhasilan inovasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Ini sudah kita bahas yang kemarin ya, dari faktor internal dan faktor eksternal. Memahami faktor-faktor ini membantu organisasi mengoptimalkan proses inovasi dan mengantisipasi hambatan yang terjadi. Case study-nya kita ngomong Gojek lagi, berhasil menghadapi hambatan regulasi transportasi online dengan pendekatan kolaboratif bersama pemerintah dan adaptasi model bisnis yang fleksibel. Kita tahu kalau Gojek ini selalu menjadi suatu perusahaan em, yang regulasinya terkadang berubah-ubah dari pemerintah. Sehingga Gojek perlu melakukan inovasi yang sesuai. Contoh kasus, terkadang kalau misalnya kita lihat di kota-kota besar, harga itu bisa berbeda dengan kota-kota yang kecil. Nah, inovasi-inovasi ini yang awalnya Gojek tidak ada, yang awalnya itu Gojek hanya menerapkan biaya per kilo transportasi Gojek ini adalah berapa, itu dihitung awalnya, tapi saat berjalannya waktu dengan regulasi yang ada sehingga akhirnya Gojek membuat suatu inovasi yang berbeda, yakni dari biayanya yang setiap kota itu bisa beda-beda karena kondisinya juga berbeda-beda dan juga kebijakannya menyesuaikan dengan kebijakan kota ataupun daerah atau provinsi masing-masing sehingga tidak membuat Gojek ini terbatas dan terhambat dalam melakukan operasional kerjanya dan bahkan tidak menghambat user ataupun kliennya dalam beroperasional dan bekerja di mitra Gojek seperti itu. Nah, untuk faktor-faktornya lainnya adalah faktor-faktornya antara lain adalah budaya organisasi. Jadi jelas, budaya organisasi ini sangat berpengaruh dan sangat memiliki peran penting agar inovasi ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Lalu yang kedua, dukungan teknologi. Jadi saat kita sudah berinovasi, kira-kira kita perlu dukungan dukungan teknologi juga. Jadi nggak hanya sebatas dari budaya, kita juga butuh teknologi agar inovasi kita ini bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan dengan maksimal. Lalu ketersediaan sumber daya ini jelas, resource-nya bagaimana. Jadi kira-kira resort ini dapat diterima oleh karyawan, contohnya, ataupun kita punya sumber dana yang besar
atau tidak dalam pengaplikasian inovasi ini, atau bahkan dari adanya ide kita ini bisa memaksimalkan sumber daya yang ada. Lalu yang terakhir, faktor yang terakhir itu adalah regulasi dan lingkungan bisnis. Nah, ini adalah salah satu juga hal yang tidak ada di internal perusahaan, tapi menjadi hambatan yang, bukan hambatan ya, jadi barrier atau penghalang dari suatu perusahaan untuk melakukan inovasi ataupun menjalankan bisnisnya. Jadi kita nggak bisa melakukan inovasi baru yang melanggar regulasi ataupun lingkungan bisnis kita. Jadi misalkan inovasi kita itu melanggar regulasi, pasti akan menghambat dan juga misalkan mengganggu lingkungan bisnis kita itu juga akan menghambat seperti itu. Oke, saya lanjut. Lalu kira-kira apa sih tools dan metode pengelolaan proses inovasi? Jadi dalam inovasi ini kita juga butuh tools dan model agar proses inovasi ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai hingga dapat dikomersilkan. Proses pengolahan pengolahan proses inovasi membutuhkan alat dan teknik yang tepat untuk mendukung setiap tahapan. Jadi dari penggalian ide hingga pengembangan produk, berbagai metode dapat digunakan untuk memaksimalkan kreativitas dan efisiensi tim. Jadi ada toolsnya. Jadi ide itu kita perlu tahapan. Selanjutnya saat ide sudah ada, sudah dievaluasi. Nah, tools dan metode pengolahan proses inovasi ini adalah suatu tahapan yang sangat perlu diperhatikan dan perlu diterapkan di perusahaan karena ini akan menjadi salah satu barrier ide sebelum dapat diaplikasikan ataupun diterjunkan di pasar ataupun disepakati bersama dalam melakukan pengaplikasian di perusahaannya. Yang pertama adanya brainstorming, jadi persamaan pikiran dan persamaan tujuan dari suatu inovasi tadi kira-kira memiliki dampak maksimal, dampak baik nggak bagi perusahaan, memiliki dampak yang positif tidak bagi perusahaan. Lalu adanya design thinking, jadi desain pikir dalam suatu produk ini perlu didesain agar jalannya itu sesuai atau tidak. Lalu saat sudah kita brainstorming, kita sama persepsi dan sebagainya, lalu kita buat kerangka pikirnya, kira-kira inovasi ini seperti apa, dampaknya bagaimana. Lalu setelah kita ketahui, kita masuk ke SWOT analysis. Mungkin ada yang tahu SWOT analysis itu apa, SWOT itu kepanjangannya apa? Ada yang tahu Bapak Ibu SWOT itu apa? SWOT itu apa? Ya, SWOT itu adalah strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi saat kita sudah proses, kita sudah brainstorming, kalau kita membuat kerangka pikirnya, desain thinknya, lalu kita masuk ke strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi SWOT ini pasti merupakan suatu dasar ataupun tools metode yang hampir dapat diterapkan da- dari segala sisi. Jadi kalau misalkan metode ini banyak ya, Bapak Ibu ya. Ada SWOT, ada balance scorecard, ada macam-macam. Tetapi yang biasanya umum digunakan adalah dua, SWOT dan balance scorecard. Tetapi kenapa balance scorecard ini jarang digunakan di perusahaan? Karena lebih ribet dan juga prosesnya itu panjang. Sedangkan kalau SWOT ataupun SWOT ini itu lebih mudah dan aplikatif saat diterapkan di dunia bisnis dari macam-macam dari kita melihat dari berbagai macam unit usaha ataupun unit bisnis lainnya. Jadi simple aja strength jadi kekuatan kita itu apa, lalu kelemahan produk ataupun inovasi itu bagaimana,
lalu opportunity-nya itu apa sih, peluangnya itu apa, lalu ancamannya itu bagaimana. Jadi SWOT ini, SW-nya, kita SW 2 SW ini adalah dari perspektif internal, sedangkan OT-nya itu adalah dari pihak eksternal. Jadi strength, jadi kenapa internal, SW internal ya? Berarti kekuatan dari internal kita itu bagaimana, produk kita ini bagaimana, inovasi kita ini bagaimana, lalu kelemahan dari produk kita ini bagaimana, dan sebagainya. Misalkan opportunity dan threat itu adalah opportunity kita di pasar bagaimana, lalu ancaman di pasar seperti apa, seperti itu. Jadi banyak seperti Bapak Ibu sekalian, nggak cuma SWOT aja, tapi yang paling mudah dan paling familiar di bisnis biasanya itu adalah SWOT, seperti itu. Makanya saya masukkan SWOT di sini. Setelah brainstorming, setelah design thinking, lalu kita analisis SWOT. Setelahnya tahapannya adalah tahapan yang terakhir, yakni prototyping. Jadi prototyping itu em, membuat produknya, lalu dicobakan, ditrialkan dulu ke kalau kita mau produk ya, ke konsumen, kira-kira diterima atau tidak. Kita coba buat contohnya, kita aplikasikan. Lalu saat kita sudah menggambar idenya, lalu kita membuat plannya di detail thinking, lalu kita membuat kekuatan, kelemahan, peluang kita dan ancaman di SWOT analisisnya. Lalu kita buat model ataupun prototipenya. Setelah itu MVP, Bapak Ibu, itu kira-kira inovasi ini ataupun produk baru ini menjadi produk unggulan atau tidak, dapat diterima atau tidak, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini toolsnya. Jadi ide itu nggak tiba-tiba, oh ada ide baru ini, saya kita ngobrol sama tim itu ya, kita ngobrol di kantor, pimpinan kita ngajak ngobrol, ayo Bapak Ibu kita ngobrol dulu, kira-kira punya ide atau masukan apa terkait produk, terkait perusahaan kita. Tiba-tiba ada ide, oh iya Pak, saya punya ide ini. Bagaimana kalau kita, perusahaan kita dibuat plan ABC misalnya gitu ya. Dan suatu manajer ataupun pimpinan perusahaan tidak akan mungkin tiba-tiba langsung menerapkan suatu inovasi itu tanpa melakukan tahapan-tahapan yang sudah kita bahas beberapa apa bahas dari tadi ataupun kemarin juga, sehingga inovasi ini sudah tepat sasaran atau tidak, seperti itu. Nah, dalam case tadinya, ruang guru berhasil menggunakan design dalam pengembangan produk edukasi digital mereka sehingga menghasilkan platform pembelajaran yang user centric dan inovatif untuk jutaan pelajar di Indonesia. Jadi yang menjadi pionir aplikasi di Indonesia ya, sebenarnya kalau di luar itu sudah ada banyak, tapi kalau di Indonesia yang menjadi aplikasi platform edukasi pertama adalah Ruang Guru yang sangat kompleks dan bisa diterapkan. Nah, dissentingnya adalah yang awalnya itu hanya sebatas aplikasi, tapi bisa diaplikasikan bahkan di seluruh Indonesia, asalkan punya aplikasi Ruang Guru. Lalu banyak pilihan menunya, banyak paketnya. Berkembangnya itu masih awalnya hanya masuknya dari siswa, tapi dia melakukan inovasi lagi, lalu membuat desain lagi. Ternyata yang penting aplikasi ini saya dapat download dulu oleh hampir semua siswa. Awalnya hanya mengajari kelas SMA dan SMP, lalu masuk ke SD, lalu dia melihat peluang lagi. Oh ternyata saat yang SMP, saat ternyata yang SD lulus ini masuk ke SMP kan sudah ada SMP, sudah ada aplikasi SMP-nya. Dari SMP masuk SMA sudah ada aplikasi SMA-nya dalam kelasnya itu sudah ada. Nah, saat kuliah dia juga ada masuk ke mata pelajaran kuliah, dan bahkan ruang guru ini juga menyediakan edukasi terkait kesiapan kita dalam dunia kerja. Contoh, em, dia berhasil menggunakan digital thinkingnya, design thinkingnya sampai seorang itu merasa tidak perlu belajar bahkan. Jadi saat lulus SMA, dia kuliah, saat dia menggunakan aplikasi Ruang Guru untuk belajar beberapa mata kuliah yang ada di sana,
lulus kuliah nih ya, saat lulus kuliah, bahkan ruang guru ini juga menyediakan kursus, contoh ya CPNS bahkan ada. Lalu kursus wawancara dengan dia meng-hire beberapa orang dan buat videonya dan itu diaplikasikan dan dapat mengedukasi beberapa orang yang akan harapannya bisa lebih siap dunia kerja. Ini aplikasinya Ruang Guru ini adalah salah satu yang memiliki desain think yang luar biasa dan berkelanjutan hingga yang awalnya edukasi. Kalau orang edukasi itu pasti kan hanya SD, SMP, SMA, bahkan dia masuk ke kuliah, bahkan saat sudah lulus kuliah dia juga menyiapkan agar lulus ini bisa terima dunia kerja melalui aplikasi Ruang Guru tersebut. Oke, setelah kita berhasil membuat rangka pikir dan sebagainya, yang selanjutnya adalah pengukuran efektivitas proses inovasi. Jadi, em, kalau tadi ada tahap-tahapannya ya, kalau ini lebih ke KPI-nya inovasi. Jadi, KPI inovasi utama yakni waktu pengembangan. Kira-kira dalam inovasi ini, waktu pengembangannya bagaimana? Butuh proses lama atau tidak? Dapat diterapkan atau tidak? Jadi dalam bahasa Inggrisnya adalah time to market. Jadi inovasi awal seperti proses tadi yang saya jelaskan sebelumnya ya. Awal lalu terus jadi evaluasi dan sebagainya. Kira-kira bisa berjalan tepat atau tidak. Kalau misalnya tepat waktu berarti KPI-nya terpenuhi. Lalu tingkat adopsi produk atau layanan baru. Kira-kira dalam rangka adopsinya tadi produk ini bisa terima atau tidak. Lalu ROI investment atau return of innovation investment. Jadi biasanya ini bagian bagian keuangan yang menghitung ROI ini, return of investment ini. Jadi KPI-nya satu inovasi ya, seperti saya bahas tadi, nggak inovasi itu nggak bisa jalan kalau tidak ada sumber daya, entah manusianya, entah uangnya. Nah, kalau kita ngomong masalah uangnya ataupun um, finansialnya, itu disebut dengan ROI investment. Jadi kira-kira dari total investasi yang akan kita terapkan di suatu inovasi itu memiliki pengembalian yang oke atau tidak bagi perusahaan. Lalu jumlah ide yang berhasil dikomersilkan. Jadi KPI lainnya adalah ide-ide yang ada itu kira-kira berapa yang berhasil diterapkan bagi perusahaan. Jadi ide itu kan awalnya pasti tamu dulu ya semua orang nih. Lalu ada beberapa ide yang bagus. Nah, saat beberapa ide itu satu skills yang bagus, ada proses-proses tadi yang saya jelaskan sebelumnya ya. Kira-kira dari sebenarnya proses tadi mana yang bisa terrealisasikan? Misalkan sudah sesuai dengan misalkan jumlahnya sudah tahu dan sesuai dengan ide yang diterapkan. Ternyata kita ada ide 10 ide. Lalu kita evaluasi, kita cek, kita hitungkan dan sebagainya. Ternyata ada 5 ide bagus bagi perusahaan yang memiliki benefit dan ROI besar bagi perusahaan. Dilala berjalannya waktu ternyata cuma hanya 2 ide ataupun inovasi yang diterapkan. Berarti ada suatu hal yang salah dan tempat tidak sesuai dijalankan di sana. Akhirnya mengurangi KPI inovasinya. Lalu selanjutnya adalah saat kita sudah memiliki KPI-nya, kita cek metode evaluasinya. Jadi kita launching suatu produk baru ataupun suatu hal baru, kita perlu melakukan survei kepuasan pelanggan. Kira-kira pelanggan kita ini cocok nggak sih dari produk yang kita launching, kita ngomong produk baru ini? Seperti saya sampaikan tadi ya, kita misalkan Bapak Ibu supermarket tiba-tiba ada orang, Pak nyoba ini produk baru kita. Itu merupakan salah satu cara survei kepuasan pelanggan. Atau bahkan misalkan Bapak Ibu belanja di toko baru ya, Pak tolong dong, bukan toko ya, misalnya kita ke kafe baru. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, kita ke kafe baru, kadang-kadang ada pelayannya bilang, Bapak Ibu, minta tolong isi rating di Google. Minta tolong
dibantu post foto makanannya ke Instagram ataupun buat konten di TikTok nanti saya kasih em, potongan ataupun kasih komplimen. Itu merupakan salah satu cara survei kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua ada feedback pasar dan analisis kompetitor. Nah, kira-kira inovasi ini dari pasar gimana? Diterima atau tidak? Lalu apakah berpengaruh ke tingkat laku kompetitor? Misalnya kita mau produk ya. Pasar menerima atau tidak? Dan kompetitor kira-kira apakah kompetitor itu mengalami downtrend saat produk kita launching itu ada? Berapa sih? Saya revisi. Jadi apakah produk kita ini bisa memakan produk kompetitor atau tidak? Jadi contoh, saya perusahaan minuman bersoda. Saya adalah perusahaan Pepsi katakan. Saya melihat ternyata dalam kondisi pasar itu yang menjadi market leadernya ataupun dominasi pasar itu adalah Coca-Cola. Akhirnya kami membuat inovasi baru produk yang hampir sama dengan Coca-Cola. Nah, saat sudah masuk ke pasar, kita lihat feedback dari pasar yang, oh ternyata launching produk Pepsi baru ini itu bisa diterima pasar. Ternyata saat kita masukkan produk itu ke toko, ternyata laku loh. Misalnya kita masukkan 10 botol ke toko, masukkan 10 botol ke toko gitu ya. Ternyata dalam waktu seminggu 10 botol ini habis. Kita nggak bisa hanya sebatas itu. Kita bilang, oh ternyata produkku terima pasar nih. Aku dropin ke toko A, ternyata 10 botol. Ternyata dalam waktu seminggu, sudah habis. Apakah dengan asumsi itu bisa disimpulkan produk kita berhasil? Tidak. Kenapa saya bilang tidak? Jangan-jangan produk yang launching tadi itu memakan produk kita yang dulu. Contoh, Pepsi awalnya kan launching produk baru. Ternyata Pepsi kita di stok itu toko itu malah nggak keluar. Berarti ada switching konsumen di sana. Yang awalnya minum Pepsi, minum ke produk kita baru. Nah, makanya di sini ada feedback pasar dan analisis kompetitor. Jadi saat kita tahu produk kita habis ya, tapi kita perlu cek nih kira-kira yang menjadi switching switching produk itu apa? Apakah produk kita yang lama atau produk kompetitor? Kalau ternyata produk kompetitor, berarti produk kita itu tepat sasaran dan efektif. Selanjutnya, pengukuran dampak terhadap revenue ini jelas. Ini adalah ujung-ujungnya pasti kita pengen dapat keuntungan ya. Kita pengen revenue yang besar. Di endingnya adalah pasti revenue. Jadi kita sudah suruh pasar pelanggan, oh ternyata pelanggan suka. Lalu kita cek kondisi pasarnya ternyata diterima oleh pasar. Lalu kita perlu cek juga kira-kira apakah switching produk itu didapatkan dari produk kompetitor atau bahkan produk kita yang lama. Dan terakhirnya adalah kira-kira secara revenue produk yang baru ini oke atau tidak. Apa yang dimaksud dengan revenue ini? Jadi antara sama revenue ini adalah cost-nya itu lebih rendah dari harga jual. Jadi kalau misalkan sudah har- ada rendah di sana dan tahu revenue-nya seperti apa, berarti kita bisa simpulkan bahwa produk ini memiliki nilai, nilai jual yang baik atau tidak. Seperti itu. Jadi ini ya, jadi tahapan tiga tahapan ini sebetulnya disebut dengan metrik kuantitatif. Jadi by data, semua ini adalah by data. Jadi survei itu by data, feedback pasar by data, konsumen itu by data, lalu pengukuran dampak juga by data. Case study-nya adalah Aqua Indonesia. Kalau Aqua Indonesia, Bapak Ibu sudah tahu semua ya. Dia itu perusahaan minuman yang menjadi market leader air mineral di Indonesia. Sudah cukup lama bahkan dari tahun 80-an. Awal dia launching
aqua yang awalnya bukan dari galon, tapi minum botol, lalu berinovasi ke galon, dan bahkan mendominasi pasar kalau kita ngomong. Bahkan sampai kita mau minum air, kita ke toko, kita mau minum air mineral, pasti akan bilang, Bu, aquanya satu. Padahal aqua itu merek. Sebenarnya kalau kita, berarti dia berhasil menempatkan brand positioningnya ke pikiran konsumen. Nah, itu adalah salah satu hal ataupun inovasi Aqua yang luar biasa. Yang awalnya dia adalah produk Indonesia, sekarang sudah jadi produknya Danone, produk asing. Dan awalnya itu hanya sebatas dari botol dan gelas, dia masuk ke galon. Itu adalah salah satu tahap inovasi ataupun metode evaluasi yang berhasil dilakukan Aqua dalam menerapkan inovasinya. Lalu ada masuk ke studi kasus ini slide terakhir di bab 3. Jadi masuk ke studi kasus proses inovasi dan integrasi. Sebenarnya tadi hampir sama ya. Jadi contohnya tadi itu yang saya sampaikan adalah contoh yang sesuai dengan penerapan inovasi. Untuk beberapa slide yang tadi saya jelaskan ada Gojek, ada Tokopedia, lalu ada Aqua, dan seterusnya. Studi kasus lengkap Grab Indonesia. Jadi Grab itu awalnya berkembang dari layanan hailing, seperti saya sampaikan tadi. Gojek ya awalnya itu adalah riding hailing dari transportasi aja menjadi super app terkemuka di Asia Tenggara, bahkan dunia, melalui proses inovasi yang terintegrasi dan sistematis. Jadi proses idealis hingga komersialisasi adalah yang pertama dari idenya, yakni melakukan identifikasi kebutuhan mobilitas dan layanan digital masyarakat urban. Jadi dia melihat kira-kira idenya awalnya itu melihat identifikasi kebutuhan mobilitas dan layanan digital masyarakat urban. Lalu dia melakukan screening nih. Ada ide, dia screening. Dia melihat seleksi ide berdasarkan potensi pasar dan kelayakan teknologi. Kira-kira saya sudah tahu nih ada ide baru terkait kebutuhan mobilitas layanan digital. Kita lihat nih kira-kira potensi pasarnya bagaimana. Lalu dari platform teknologinya kita support atau tidak. Setelah itu dia melakukan development, yakni mengembangkan platform dengan multi layanan. Yang awalnya tadi hanya rating hailing aja, lalu dia masuk ke GrabFood, GrabPay, dan GrabMart. Ini sebenarnya bersama dengan Gojek. Tapi saya kasih contoh Grab agar beda aja karena Grab ini sudah aplikasinya sudah mendunia. Hampir kota-kota dunia sudah ada semua dan melakukan pengembangan ide GrabFood, GrabPay, dan GrabMart ini bahkan di seluruh dunia akan sama. Kalau Bapak Ibu buka aplikasi Grab di Indonesia, di Malaysia juga akan sama. Dan begitu juga sebaliknya di luar negeri pun juga sama. Setelah itu melakukan testing nih kira-kira ehm, uji coba pasar uji coba pasar tutup batas kira-kira bisa diterima atau tidak. Kalau misalnya Indonesia biasanya kalau Grab ataupun Gojek itu uji cobanya ada di kota-kota besar dan Jakarta dan Surabaya seperti itu. Kira-kira bisa diterima pasar atau tidak. Lalu saat sudah oke dilakukan komersialisasi yakni peluncuran bertahap dengan strategi penerapan pasar yang terstruktur. Jadi untuk kunci pasarnya adalah interaksi cepat, lalu ada feedback dari pelanggan dan adaptasi secara lokal. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke bab 4. Sebelum saya masuk ke bab 4, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada hal yang kurang paham atau mungkin ada yang mau diskusikan dari Bapak Ibu sekalian.
Kayaknya nggak ada yang mainten ya. Kalau nggak ada, Iya Pak, kayaknya belum ada Pak. oke, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, saya lanjut dulu, Bapak Ibu sekalian. Nanti misalkan dirasa Bapak Ibu mau bertanya pada saat saya di tengah-tengah menjelaskan, langsung aja Bapak Ibu nggak apa-apa. Langsung bicara aja di online, dinyalakan audionya, nanti akan langsung saya tanggapi. Oke, baik. Kalau begitu saya lanjut ke bab 4 ya, yaitu terkait kultur, inovasi, dan kreativitas. Bagaimana membangun budaya organisasi yang mendorong inovasi yang dapat berkelanjutan. Oke, kultur inovasi adalah nilai, norma, dan praktek organisasi yang mendorong penciptaan dan penerapan ide-ide baru secara berkelanjutan. Kreativitas merupakan kemampuan menghasilkan gagasan orisinal yang bernilai. Nah, inovasi itu adalah suatu hal yang harus menjadi kultur bagi kita ataupun jangan Bapak Ibu bekerja di perusahaan, khususnya Bapak Ibu seharusnya memiliki kultur inovasi. Karena apa? Dengan adanya inovasi berarti dapat disimpulkan perusahaan Bapak Ibu ataupun kita ngomong individu ya berarti individu itu adalah yang ingin terus berkembang dan menyesuaikan dengan kondisi pasar dan dapat adaptif melihat dan merespon kondisi pasar ke depannya. Karena dengan inovasi kita akan terus berkembang, lalu tidak stagnan, lalu dapat terima pasar dan bahkan bisa mendominasi pasar. Contohnya seperti sama tadi ada Aqua dan sebagainya. Lalu hubungan berorganisasi dengan inovasi itu apa? Kalau yang pertama budaya mendukung eksperimen menciptakan lingkungan kondusif untuk inovasi. Ini penting ya. Kenapa kok menurut saya penting? Terkadang kalau kita ngomong di korporat ya, di perusahaan, kebetulan saya juga seperti CV saya kemarin, saya ada beberapa pengalaman di perusahaan, beberapa perusahaan yang besar. Terkadang ada beberapa perusahaan itu yang sangat tidak menerima masukan. Misal, ada anak baru nih, dia masih fresh pikirannya. Terus dia membuat inovasi baru. Bapak, kenapa nggak dibuat yang awalnya A ke C, kenapa kok nggak langsung A ke B dulu nih? Karena kalau menurut saya itu lebih efektif dan lebih tepat guna misalnya gitu ya. Karena ada beberapa perusahaan yang tidak menerima inovasi tersebut karena memiliki budaya inovasi dan kultur eksperimen yang masih kurang dan tidak kondusif. Sehingga akhirnya karyawan yang sudah mau berinovasi tadi ataupun anak baru yang mau berinovasi tadi, akhirnya dia tuh seakan-akan merasa kayak percuma deh aku berinovasi. Jadi nggak bisa deh. Aku ngasih masukan, ngasih ide, bahkan selalu ditolak oleh pimpinan. Selalu ditolak sama atasan. Nah itu merupakan suatu hal ataupun suatu indikator ataupun indikasi yang berbahaya sebenarnya bagi perusahaan. Makanya budaya harus berhubungan dengan budaya harus mendukung dengan lingkungan kerja yang kondusif untuk inovasi. Sehingga inovasi terus berjalan. Kayak saya sampaikan tadi contohnya adalah seperti itu pasti akan inovasi itu akan terhenti di sana. Anak tadi bahkan akhirnya akan ya sudahlah, aku nggak usah memberikan masukan untuk perusahaan. Ya sudahlah, saya nggak perlu melakukan berpikir terlalu kritis. Ya sudahlah, saya nggak mau mengembangkan pikiran saya untuk perusahaan. Toh ternyata ide yang saya sampaikan, inovasi yang saya sampaikan
kepemimpinan atau ke perusahaan ditolak. Nah, ini yang menjadi masalah. Sehingga apabila hal itu terjadi, inovasi dalam organisasi itu nggak akan bisa berjalan. Makanya hubungan budaya, organisasi, dan inovasi itu harus kondusif dan inline. Sehingga berjalannya juga maksimal. Lalu yang kedua, nilai keterbukaan dan kolaborasi mempercepat proses kreativitas. Ini sebenarnya seperti yang pertemuan sebelumnya, Bu. Jelas karena saat terbuka, pasti saat di perusahaan, pimpinan kita terbuka, owner kita terbuka, selalu menerima masukan, selalu menerima kolaborasi-kolaborasi dengan perusahaan lain, dengan perusahaan kita, itu akan menciptakan proses yang lebih cepat dalam peningkatan kreativitas di perusahaan ataupun di masing-masing individu di perusahaan tersebut. Karena semakin banyak keterbukaan informasi, keterbukaan komunikasi, keterbukaan kolaborasi dengan internal ataupun eksternal perusahaan kita dalam pengembangan ide dan inovasi, itu akan semakin cepat dan mudah diterapkan bagi perusahaan kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena akan semakin banyak sudut pandang baru, makin banyak ide ataupun sumber resource baru bagi pengembangan ide maupun kerjasama yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan perusahaan kolaborasi yang lainnya seperti itu. Lalu, toleransi terhadap kegagalan mendorong mengambil risiko yang terstruktur. Jelas ini ya, jadi kalau misalkan ada organisasi, oh ternyata ada organisasi, ini hampir kebalikannya sama yang nomor satu. Ternyata perusahaan ini sangat menerima inovasi, sangat menerima ide. Oh iya wis, demo bagus. Kita pertimbangkan, kita coba, kita terapkan, kita aplikasikan. Lah kok nilala ternyata gagal. Nah, kalau perusahaan tidak memiliki poin toleransi, pasti akan menyalahkan sumber inovasi tersebut. Ini suatu hal yang bahaya juga. Perusahaan menerima masukan, lalu terbuka untuk kolaborasi dan sebagainya, tetapi dia tidak mau atau tidak menerima kegagalan. Kegagalan. Ya namanya kita berbisnis ataupun berorganisasi itu pasti kan ada namanya untung rugi ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kita sebagai pelaku usaha ataupun kerja pasti kan harapannya kita bekerja ataupun punya usaha itu kan pasti untung Bapak Ibu ya. Lalu kita punya ide, kita bisa berinovasi. Sudah em, dievaluasi, sudah diterapkan, sudah ditesting sebagainya, ternyata positif nih. Tetap- Tetapi pada waktu di launchingkan, diterapkan ide itu ternyata lah kok gagal. Lalu orang yang beri ide tadi dihakimi. Kilo idemu, ini malah kok gini, bisa gitu ya. Saya ngomong bahasa Jawa ya. Itu idemu tapi ternyata dampaknya malah negatif. Akhirnya itu juga membunuh budaya organisasi terhadap inovasi. Makanya dalam perubahan budaya organisasi dan inovasi harus ada toleransi terhadap kegagalan guna mendorong pengambilan risiko yang terukur. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lalu case tadinya adalah Tokopedia lagi. Tokopedia membangun budaya inovasi melalui program nakama yang mendorong setiap karyawan
berkontribusi dalam penyampaian ide ataupun hal-hal inovasi yang bisa dikembangkan oleh perusahaan. Hasilnya adalah fitur-fitur inovasi seperti Tokopedia Play, lalu integrasi dengan layanan keuangan digital, lalu akhirnya dia merge dengan Gojek. Itu adalah salah satu perusahaan yang berhasil membangun budaya inovasi agar perusahaan tersebut terus berkembang dan bertahan hingga saat ini. Contoh, kembali yang atas Bapak Ibu ya. Kita ternyata Tokopedia, kita simpulkan bahwasanya sudah eksperimen, lalu sudah menerima keterbukaan dan kolaborasi. Ternyata Tokopedia Play ini gagal misalkan. Padahal ide ini muncul dari karyawan, tiba-tiba owner ataupun manajer kita menegur kita sebagai tersangkanya. Misalkan ini idemu, coba kamu gak menyampaikan ide gini, gak bakalan kondisi perusahaan kita mengalami kegagalan ya. Saya tidak bangkrut, misalkan kegagalan gitu. Itu kan juga repot Bapak Ibu. Kita memberikan ide, gagal, akhirnya kita dimarahin. Akhirnya hal tersebut juga membunuh tingkat ide ataupun tingkat inovasi, tingkat kreativitas karyawan kita agar dapat berinovasi. Akhirnya terhambat. Oke, lanjut. Lalu karakteristik organisasi yang inovatif. Jadi kalau kita mau organisasi itu ada beberapa karakteristik yang dirasa kira-kira organisasi tersebut adalah organisasi yang inovatif. Organisasi inovatif memiliki ciri khusus yang membedakannya dari organisasi yang konvensional. Fleksibilitas, keterbukaan terhadap eksperimen, dan kolaborasi menjadi fondasi utama. Jadi seperti gambarnya Bapak Ibu ya. Jadi kita ngelihat kalau organisasi itu adalah organisasi yang mendukung inovatif itu pasti rata-rata mayoritas pasti ada 4 ciri ini. Yang pertama fleksibilitas, jadi dan adaptif. Jadi fleksibilitas, ada ide itu langsung bisa diterapkan, bisa menyesuaikan, lalu dapat diterapkan langsung dan dapat diaplikasikan itu adalah adaptif. Lalu ada ide mendapatkan dukungan dan eksperimen oleh perusahaan. Setelah itu adanya komunikasi terbuka, jadi tidak ada masalah antara komunikasi dari masing-masing karyawan organisasi tersebut. Dan yang terakhir adalah kolaborasi tim. Jadi empat, empat karakter organisasi ini adalah merupakan karakteristik organisasi yang sangat inovatif. Dapat disimpulkan bahwa karakter yang perusahaan yang memiliki 4 karakteristik ini dalam perusahaan yang inovatif. Dia fleksibel, dia adaptif, dia mendukung eksperimen dalam ide-ide ataupun inovasinya, lalu adanya keterbukaan komunikasi yang terbuka, ada evaluasi dari inovasi tadi, lalu adanya kolaborasi tim guna memaksimalkan inovasi secara masif dan tepat guna. Case tadinya adalah Jarum Group, ini adalah perusahaan saya sebelumnya, berhasil bertransformasi dari perusahaan rokok tradisional menjadi konglomerat inovatif dengan portofolio bisnis digital, properti, agribisnis, dan melalui budaya adaptif dan dukungan eksperimental. Jadi Jarum adalah perusahaan awal dari perusahaan rokok saja, akhirnya dia bisa ekspansi dan berinovasi, mengembangkan sayapnya ke portofolio bisnis. Ini adalah satu inovasi entah platform digital, properti, agribisnis, dan Jarum itu adalah perusahaan yang usahanya ada di semua lini ataupun bidang bisnis. Jarum itu punya bank, itu bank BCA, Jarum itu punya
roti, ada croissant namanya, ada 5D namanya, lalu Jarum itu punya minuman, ada Yuzu namanya, Jarum itu punya susu namanya Make Life, banyak banyak banget lah. Karena organisasi itu adalah organisasi inovatif sehingga dapat mengembangkan sayapnya dan mengembangkan lini bisnisnya tidak hanya di Jarum saja. Coba organisasinya skeptis. Misalnya kita fokus ke rokok aja. Seperti beberapa produk rokok lainnya. Udah kita fokus ke rokok aja. Akhirnya saat kebijakan pemerintah seperti saat ini, di mana cukai rokok selalu naik dan sebagainya, akhirnya luntur. Akhirnya mengalami downtrend. Akhirnya mengalami kerugian perusahaannya. Akhirnya kalah bersaing dengan perusahaan lain. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itu pentingnya organisasi yang inovatif agar organisasi tersebut tuh bisa terus berkembang dan tidak merugikan karyawan kalau menurut saya. Karena kan kalau perusahaan itu bangkrut kan berarti karyawan itu di PHK, dikeluarkan atau mengurangi karyawan sehingga akan berdampak ke karyawannya. Nah, kalau organisasi itu inovatif, organisasi itu berkembang, selalu maju, mengembangkan usahanya, mengembangkan lini usahanya, itu dan bersimpulkan bahwasanya organisasi itu aman bagi karyawan. Karyawan itu akan betah pasti karena tidak akan ter-PHK karena akan dialokasikan ke lini bis lainnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya Bapak Ibu, saya izin balas WA sebentar. Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, saya izin lanjut sebentar. Saya lanjut lagi. Selanjutnya adalah membangun kultur inovasi dalam organisasi. Yakni membangun budaya inovasi memerlukan strategi yang sistematis dan komitmen jangka panjang dan seluruh elemen organisasi. Organisasi perlu menciptakan lingkungan yang mendukung eksperimen, menghargai ide baru, dan memberikan ruang bagi karyawan untuk berkembang secara kreatif. Case study-nya adalah Bank BRI berhasil membangun kultur inovasi digital banking melalui program BRI Innovation Hub yang melibatkan seluruh karyawan yang proses transformasi digital menghasilkan berbagai layanan inovatif seperti Primo.
Ya, ini poin penting guys, Bapak Ibu ya, karena kalau tidak menjadi kultur inovasi dalam organisasi, inovasi itu tidak akan muncul dan dapat diterapkan secara maksimal. Dengan adanya membangun kultur inovasi, yang pertama pasti akan mendorong keterlibatan karyawan dalam berinovasi, mendorong karyawan akan selalu berinovasi, memberikan masukan, memberikan ide, lalu mengembangkan perusahaannya, rasa cintanya kepada perusahaan, dan saat sudah menjadi cinta perusahaan akan mati-matian pada perusahaan tersebut. Lalu perusahaan memberikan penghargaan dan insentif perusahaan memberikan penghargaan dan insentif inovasi pada karyawannya. Kan seneng ya, Bapak Ibu ya. Saat karyawan melakukan masukan, memberikan inovasi, memberikan suatu hal baru bagi perusahaan, ditampung, dihargai, bahkan diberikan fasilitas. Apabila memiliki inovasi yang baik diberikan insentif, kan itu kan memacu karyawan agar terus mau berpikir kritis dan melakukan inovasi yang baik bagi perusahaan. Lalu yang terakhir, pelatihan pengembangan kreativitas. Lalu yang tidak kalah penting adalah peran kepemimpinan dalam penerapan inovatif inovasi dalam suatu organisasi. Pemimpin itu idealnya harus visioner itu jelas. Jadi tidak skeptis. Bapak saya bilang harus visioner karena dia akan melihat suatu hal itu plannya jangka panjang. Contoh, dia nggak hanya lihat bisnis itu sebatas efeknya hanya sempit. Maksudnya gini, dia harus bisa lihat jangka panjang. Contoh, khusus melihat inovasi itu demi kebaikan perusahaan. Dia melihat inovasi, lalu masukan itu guna perusahaan. Sehingga dia melihat nih ke depan, oh ternyata aku nggak hanya mau stagnan di sini saja ataupun skeptis, mataku hanya sempit di saat ini ataupun besok, tapi aku harus melihat ke depannya, lihat jauh. Aku perlu masukan nih dari teman-teman staff mungkin, dari lini lainnya mungkin. Aku butuh masukan juga nih dari pihak eksternal nih. Kalau dia nggak visioner, pemimpinnya tidak visioner, perusahaan itu akan stuck dan tidak bisa berkembang. Lalu yang kedua, adanya ruang dan sumber daya yang mendukung dalam penerapan inovasi. Jelas ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, harus ada sumber daya. Kalau mau ada inovasi, ya harus ada ruang untuk berdialog, berdiskusi, melakukan analisis, dan adanya sumber daya. Agar inovasi itu bisa tepat sasaran dan tepat guna. Case tadinya adalah CEO BCA. Ya, semua orang tahu lah. BCA itu perusahaan terbesar di Indonesia hingga saat ini. Kenapa saya kasih contoh BCA? Bukan karena saya dulu ada karang jarum, bukan. Tapi BCA adalah salah satu bank terbesar di Indonesia. Ya, di Indonesia bahkan. Bahkan di Asia Tenggara. Karena memiliki pemimpin yang visioner, dan selalu menerapkan inovasi-inovasi baru, dan menerima masukan-masukan karyawannya. Bapak lihatlah, Bapak Ibu lihatlah. BCA nggak pernah ada namanya, jarang banget lah, sistem error, MB-nya bermasalah, telat transfer, lalu pelan-pelan pelayanannya kurang ramah, sistem dalam pelayanannya juga cepat. Nah, hal itu kan tidak bisa diterapkan kalau pemimpinnya tidak visioner.
Pemimpin ini luas ya Bapak Ibu ya. Entah kepala cabang, kalau kita ngomong di bank yang cek tadi ya. Entah kepala cabangnya, entah area manajernya, entah kepala regionalnya, atau bahkan ownernya. Tapi kalau misalnya pemimpinan itu visioner, harapannya ya mulai kepemimpinan dari daerah sampai ke owner itu harus visioner. Sehingga misalkan kesepakatan itu A, ya semua jalan A. Sehingga berjalan bersama-sama, beriringan, dan sesuai dan tepat guna. Dan BCA adalah salah satu perusahaan yang berhasil melakukan itu. Oke, saya lanjut. Lalu, gimana sih cara meningkatkan teknik, bagaimana cara meningkatkan kreativitas? Teknik yang dapat meningkatkan kreativitas. Jadi, metode praktis untuk mendorong kreativitas tim sangat penting dalam membangun budaya inovasi. Berbagai teknik seperti brainstorming, design thinking seperti tadi ya, saya katakan tadi, Scaper dan itu telah terbukti secara efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Sama geser telkom travel lokal di pasar design thinking seperti yang tadi, fitur baru dengan fokus pada empati, guna, iterasi cepat untuk menciptakan solusi user yang sentrik. Jadi ada brainstorming, penyamaan pemikiran, lalu memiliki design thinking yang baik, scammer method, jadi pengaplikasian inovasi terus berjalan, ada prototyping dan testing yang bersama seperti penjelasan sebelumnya. Lalu apa sih hambatan terhadap kreativitas dan inovasi? Jadi organisasi itu sering menghadapi berbagai hambatan dalam mengembangkan inovasinya. Jadi ada budaya takut gagal, menciptakan keengganan, mengambil risiko, dan bereksperimen. Lalu struktur organisasi yang kaku, menghambat aliran ide kolaboratif antar departemen. Lalu adanya kurangnya sumber daya dan dukungan manajemen membatasi implementasi ide kreatif. Jadi ya ini ya seperti saya sampaikan dari sebelumnya juga adanya budaya takut gagal. Pimpinannya ada ide anak baru, terus nggak bisa, kamu anak baru, idemu nggak masuk akal, belum bisa diterapkan. Itu kan sebenarnya takut ya. Kamu itu baru, sok tahu. Orang-orang idemu buat kita gagal. Itu adalah hal yang menghambat pengembangan inovasi dan eksperimen untuk perusahaan. Lalu struktur organisasinya kaku. Ada ide dari bawah, staff, ke manajer. Manajer merasa cocok nih. Menyampaikan ke regional manager. Regional manager menyampaikan ke direksi. Direksi sepakat nih. Lah kok ownernya nggak mau? Padahal nilai inovasi itu baik. Inovasi tepat guna. Inovasi itu efisien. Tapi karena ada perseptif owner yang tidak sepakat, akhirnya tidak dapat terlaksana. Nah, itu kan merupakan salah satu faktor struktur organisasi yang kaku. Itu juga menghambat kreativitas inovasi. Lalu kurangnya sumber daya dan dukungan. Ada ide bagus, em, ternyata dievaluasi dan sebagainya cocok, bisa mendominasi pasar dan dapat diterima oleh pasar. Ternyata sumber daya kurang. Ternyata nggak didukung sama pimpinannya. Itu juga impossible gitu loh. Jadi inovasi itu atau kreativitas itu nggak dapat kapasitas, pasti nggak akan berjalan karena tiga faktor ini, Bapak Ibu sekalian. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sebelum saya lanjut slide selanjutnya. Belum ada, Pak. Oke, kalau gitu saya lanjut dulu Bapak Ibu.
Lalu gimana sih kita bisa ngelihat kira-kira perusahaan kita ataupun organisasi kita memiliki kultur inovasi? Yang pertama adalah survei budaya inovasi. Dengan melakukan survei, kita bisa cek nih kira-kira organisasi kita, perusahaan kita ini apakah bisa menerap, bisa menerima masukan, bisa berdiskusi, lalu inovasi-inovasi apa yang bisa terfasilitasi dan terrealisasi, itu survei-surveinya. Lalu yang kedua, KPI kreativitas dan inovasi. Kira-kira ada nggak sih KPI terkait kreativitas dan inovasi itu di perusahaan ataupun organisasi? Kalau ada, berarti itu kita, perusahaan kita atau organisasi kita berhasil melakukan kultur inovasi. Yang terakhir, apakah dapat melihat dari feedback karyawan dan pelanggan? Kira-kira dari karyawan itu menerima nggak sih masukan-masukan kita? Lalu dari pelanggan, apakah pelanggan merasa komunikasi yang dilakukan ke pihak perusahaan itu berjalan dengan baik atau tidak? Ataupun ada customer service, misalkan ada kan banyak ya bapak ibu ya, biskuit-biskuit ataupun produk-produk itu pasti ada customer service-nya. Tujuannya adalah untuk mengukur nih kira-kira perusahaan itu, perusahaan kita itu bisa melakukan inovasi atau tidak. Karena kan kalau masukan dari pelanggan pasti akan memberikan masukan positif ya. Inovasi itu kan bisa memberikan inovasi baru bagi kita ya. Satunya dari customer service yang ada di produk-produk yang mungkin pernah Bapak Ibu pakai atau beberapa produk-produk yang hampir atau di Indonesia itu sudah ada customer service-nya semua di bungkusnya. Best practice perusahaan inovasi. Jadi perusahaan-perusahaan sukses dunia telah membuktikan bahwa budaya inovasi yang kuat menjadi kunci keunggulan yang kompetitif. Ya hampir semua ya perusahaan-perusahaan besar itu pasti usahanya adalah yang menerapkan budaya inovasi. Contohnya Google, Unilever, Gojek. Lalu mereka pembelajaran berharga tentang bagaimana organisasi dapat menciptakan lingkungan yang mendorong kreativitas dan inovasi yang berkelanjutan. Dengan mengadopsi dan mengadaptasi praktek teknologi ini, organisasi dapat membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan yang pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang. Apa yang dilakukan Google? Google 20% waktunya ataupun sumber dayanya untuk karyawannya, untuk manajernya, untuk direksinya, itu untuk eksperimen dan proyek personal. Sebegitunya Google. Dia memberikan 20% waktu untuk karyawan-karyawannya melakukan eksperimen-eksperimen baru dan melakukan proyek personal. Jadi kalau di Google itu mewajibkan karyawannya membuat suatu inovasi baru, entah aplikasi, entah sistem, entah flow, entah produk baru, itu wajib di harus diproyeksikan dibuat oleh masing-masing karyawan karena itu menjadi salah satu pola ataupun tolak ukur inovasi yang dinilai bisa mengembangkan perusahaan Google. Lalu Unilever selalu melakukan inovasi produk-produk berkelanjutan. Ya, terkadang kenapa kok produk Unilever, seperti saya sampaikan sebelumnya ya, Unilever produk distribusi. Dia adalah perusahaan distributor, perusahaan jasa, em, industri dan produk yang terbesar di dunia, Unilever. Dia selalu akan melakukan inovasi-inovasi baru terkait produk-produk yang dia bawa, yang dia distribusikan, guna meningkatkan pemasukan dan meningkatkan revenue bagi perusahaannya.
Lalu Gojek kolaborasi lintas tim dan interaksi cepat, ya seperti tadi, Gojek merge dengan Tokopedia, sebut Goto, itu adalah salah satu indikasi bahwasanya perusahaan tersebut adalah perusahaan yang inovasi. Oke, studi kasus kultur inovasi dan kreativitas. Jadi Bukalapak. Bukalapak berhasil membangun kultur inovasi yang mendorong perusahaan pertumbuhan pesat menjadi unicorn Indonesia. Elemen kunci kultur inovasi Bukalapak yakni mindset, move fast breathing, berani bereksperimen, squad based structure untuk kolaborasi lintas fungsi, hack rutin berpoin dari ide kreatif karyawan, toleransi terhadap kegagalan sebagai pembelajaran, lalu leadership yang mendukung otonomi tim. Hasilnya, inovasi future Bukalapak, mitra Bukalapak yang memberdayakan warung tradisional di seluruh Indonesia. Oke, selanjutnya ringkasan bab 3 dan 4. Jadi, rekapitulasi poin-poin utama dari kedua bab yang telah dipelajari yang kita bahas pada malam ini. Bab 3 membahas proses inovasinya yang secara kompetitif mulai dari definisi, tahapan-tahapannya, dari ide hingga ke komersialisasi, lalu model-model prosesnya hingga manajemen tools pengelolaan inovasinya. Dengan bab 4 mengupas kultur inovasi dan kreativitas meliputi karakteristik organisasi inovasi, peran kepemimpinan, teknik meningkatkan kreativitas, serta cara mengukur dan mengevaluasi budaya inovasi. Integrasi kedua konsep ini menjadi kunci keberhasilan inovasi secara berkelanjutan. Intinya adalah 4, yaitu proses inovasinya, lalu kultur inovasi bagaimana, apakah dapat diaplikasikan atau tidak, lalu ada integrasi dari masing-masing lini dan perusahaan tersebut. Kesimpulannya adalah inovasi dan kultur kreatif merupakan kunci utama keunggulan kompetitif di era modern. Jelas, semakin maju eranya, semakin kompetitif perusahaannya. Jadi kalau nggak kreatif, nggak adaptif, dan menyesuaikan dengan modern, pasti akan tertinggal di perusahaan lain. Organisasi yang mampu mengelola proses inovasi secara sistematis dan membangun budaya yang mendukung kreativitas akan lebih adaptif menghadapi perusahaan besar, menghadapi pertumbuhan pasar. Ya tadi ya contohnya Google ya jelas ya. Bahkan 20% dari waktunya untuk karyawan itu wajib membuat inovasi baru yang dapat dipamerkan ataupun disampaikan ke Google agar perusahaan selalu inovatif seperti itu. Pengelolaan proses inovasi dan budaya inovasi harus terintegrasi secara holistik. Proses yang baik tanpa budaya pendukung tidak akan optimal. Begitu pula sebaliknya. Keduanya saling berkuat untuk menciptakan nilai kita. Jadi ada kemarin inovasi dan tanggung jawab. Ini ada referensi utamanya pendukungnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu dari saya. Mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Saya persilahkan. Monggo teman-teman, kira-kira ada yang mau ditanyakan sama Pak Yanatna terkait materi pada malam hari ini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sepertinya tidak ada yang ditanyakan Pak dari teman-teman. Masih belum kayaknya Pak. Ini tidak ada yang merespon sama sekali. Teman-teman masih ada yang menyimak kah?
sih Kak, masih nyimak. Ya, Kak Suci, mungkin ada yang mau ditanyakan Kak terkait materi pada malam hari ini? Belum ada sih Kak. Kalau gitu kita tutup saja ya Pak, kelas malam hari ini. Boleh mah nggak apa-apa. Iya, mungkin nanti kalau mungkin teman-teman mempelajari materi yang sudah diupload di learning, nanti bisa ditanyakan sama Pak ya Tante jika kurang pahamnya seperti apa. Gitu ya Pak. Oke. Baik, terima kasih Bapak untuk materi pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini di sela-sela kesibukan kerjanya menyempatkan untuk tetap hadir di perkuliahan malam hari ini. Sampai bertemu lagi di hari Selasa nggih Pak di pertemuan ketiga. Ya, Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kak, terima kasih Kak. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum.